Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lillah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadina ila yaumiddin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke hariban alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kami akan membahas maqalah atau hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nomor kedua dari pembahasan yang kemarin tentang satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 4 golongan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang golongan itu ada golongan yang munjiat, ada golongan yang muhlikat, ada golongan yang darajat, dan ada golongan yang kafarat. Kemarin kita membahas tentang 3 golongan yang munjiat, artinya orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, golongan yang kedua, ada 3 golongan orang yang muhlikat. Orang yang muhlikat adalah orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang akan menerima adab Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya kita menjauhi 3 perkara ini. Yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang akan celaka adalah fasyuhun syadid. Yang kedua wahawan muttaba', dan yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsih. 3 golongan ini adalah golongan orang yang akan mendapatkan kecelakaan. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan kecelakaan adalah orang-orang yang mempunyai sifat syuhun syadid. Artinya adalah orang yang sangat bakhil, orang yang sangat kikir. Orang yang sangat kikir itu adalah orang yang mempunyai penyakit dalam hatinya. Orang yang kikir akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kikir akan celaka. Bahkan dalam suatu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bakhil as-sakhi qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang yang kikir ada jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga,
dan dekat dari neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi sifat yang ada dalam diri kita itu adalah sifat yang jelek. Sifat bakhil itu adalah sifat yang sangat jelek. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang putri. Didatangi yang mendapatkan suatu penyakit. Lalu dia menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberitahukan kepada Rasulullah tentang apa yang dia alami. Kata perempuan tersebut, "Ya Rasulullah, lihatlah tangan saya dalam keadaan hitam." Lalu kata baginda, "Kenapa tanganmu sampai hitam seperti itu?" Diceritakanlah kisah. Kata perempuan tersebut, "Wahai Rasul, saya itu adalah seorang anak dari orang tua yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua saya, bapak saya telah meninggal, begitu juga ibu saya telah meninggal, telah wafat. Suatu hari saya rindu kepada ibu dan bapak saya. Lalu Allah pertemukan di dalam mimpi, saya bertemu dengan bapak dan ibunda saya. Namun alangkah kagetnya ketika saya diberikan mimpi dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpi itu saya bertemu ayah saya di dalam surganya Allah. Tapi ibunda saya ada dalam neraka Allah. Padahal dua-duanya ahli ibadah. Bapak saya ahli beribadah, ibu saya ahli beribadah. Kok kenapa ibu saya ada di neraka dan bapak saya ada di surga?" Lalu datanglah saya kepada bapak saya, "Wahai ayah, apakah ayah tidak ridho, tidak suka ibu ada di neraka?" Kata ayah saya, "Pengennya ibumu pengen masuk surga, tapi ternyata ibumu punya penyakit." "Bagaimana? Apa penyakitnya ayah?" "Ibumu itu punya penyakit bakhil." Gitu. Akhirnya saya meminta izin kepada ayah saya untuk memintakan minuman yang ada dalam telaga Kausar untuk diberikan kepada ibu saya. "Ayah, saya minta minuman yang ada di surga ini untuk saya berikan kepada ibu saya." Apa kata ayah saya? Kata ayah saya, "Wahai anakku, Allah tidak ridho kamu membawakan minuman kepada ibu kamu." Akhirnya dengan memaksa saya mengambil minuman dalam telaga Kausar tersebut. Setelah saya ambil, ternyata ketika saya mengambil minuman dalam telaga Kausar tersebut, maka datanglah petir menyambar tangan saya. Akhirnya tangan saya menjadi hitam. Lalu saya bangun, dan dalam keadaan seperti ini, setelah bangun saya lihat tangan saya menjadi hitam. Jadi asal muasalnya tangan saya hitam itu karena mimpi saya bertemu ayah saya dan ibu saya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau putri tersebut didoakan oleh Rasulullah dan kembali dalam keadaan semula. Lalu kejadian ini menjadi asbabul wurud suatu hadis. Kata baginda, "Al-bakhil az-zahid al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan." Orang yang kikir tidak akan masuk surga walaupun ahli ibadah. Apalagi kalau umpamanya kita tidak ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah juga kalau punya penyakit kikir, maka dia tidak akan masuk surga. Oleh karenanya itu tadi disebutkan dari hadis yang pertama,
Al-bakhil ba'idu minallah, orang kikir jauh dari rahmat Allah. Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Qaribu minan nar, dekat dengan neraka. Oleh karena itu sifat ini adalah sifat yang mencelakakan kita, menjerumuskan kita kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jauhi sifat baik itu. Oleh karena itu kata baginda, yang mencelakakan kita adalah sifat bakhil, syahun syadid. Lalu yang kedua, sesuatu yang mencelakakan itu adalah wahawan muttaba bi ayat tabi'a ma ya'muruhu bihawahu. Yang bisa mencelakakan kita itu kita mengikuti keinginan kita, keinginan nafsu kita. Nafsu kita itu wajib adanya dalam diri kita, dan nafsu kita itu tidak semuanya jelek, tapi ada nafsu yang harus kita jauhi, yang harus kita lawan. Bukan dimatikan karena wajib, tapi harus kita perangi nafsu itu. Maka nafsu dalam yang harus kita perangi itu adalah nafsu al-ammaratu bisu, nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Dan nafsu itu wajib adanya. Kalau kita menuruti hawa nafsu yang jelek, maka Imam Bushiri dalam burdahnya pernah mengatakan, wan nafsu qattibli in tuhmin musyabba ala hubbir radha wa in tubtinhu lam yanfatimi. Kata Imam Bushiri, nafsu itu seperti anak bayi. Anak bayi kalau umpamanya menetek kepada tete ibunya, kalau tidak disapi, dia akan terus menetek kepada tete ibunya. Tapi kita paksa untuk disapi, maka dengan memaksanya kita menyapi anak tersebut, walaupun ada rasa kasihan kepada anak tersebut, tapi karena kita menginginkan anak itu menjadi anak yang bisa jauh dari tete ibunya, maka dengan terpaksa. Begitu juga nafsu, kalau kita mengikuti apa yang dikehendaki nafsu kita, maka nafsu kita akan terus menjadi-jadi. Kata Imam Ghazali sampai mengatakan seperti ini, as-sa'adatu bi ayyam likar rajulu nafsahu wa syaqawahun bi ayyam likahu nafsahu. Kata Imam Ghazali, kebahagiaan itu bagi orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya. Kecelakaan adalah bagi orang-orang yang dikendalikan oleh nafsunya. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita, maka kita akan bahagia. Tapi kalau kita dikendalikan oleh nafsu kita, maka kita akan celaka. Oleh karena itu tadi disebutkan hawa muttaba, mengikuti kepada nafsu kita adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita. Nafsu kebutuhan kita manusiawi, tapi jangan menuruti kepada hawa nafsu. Dan yang ketiga kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa ijabul mar'i bi nafsi, merasa ujub kepada diri kita pribadi. Kita mempunyai rasa ujub. Ujub itu adalah ala ajabu atau ala ujubu antas taksira amaluka wa tastaqil amalun nas au amalu ghairika. Kata Imam Bashir Al-Hafi menyebutkan, orang yang ujub itu dia merasa banyak amalnya dan dia merasakan orang lain sedikit amalnya. Kalau kita merasa lebih dari orang lain, maka kita mempunyai sifat ujub. Kita lebih dalam hartanya, semuanya miskin. Kita lebih dari ilmunya, semuanya bodoh.
kita lebih dalam pangkatnya, semuanya tidak ada di hadapan kita. Itu disebut ujub. Jadi kita merasakan kita lebih dari orang lain, maka kita mempunyai sifat ujub. Bahkan Imam Yazid Bustami mengatakan, madamal abdu yadunnu anna fil khalqi man huwa syarrum minhu bahwa mutakabbir atau muta'ajjib. Barang siapa, sepanjang kata Imam Yazid Al-Bustami, sepanjang seorang hamba menyangka bahwasanya ada orang yang lebih jelek dari dia, maka dia orang yang ujub, orang yang takabur. Seyogianya kita itu dalam beramal itu, diri kita itu orang yang paling hina. Walaupun ada orang yang hina, tapi jangan kita merasa diri lebih mulia. Justru kalau kita menyangka diri kita lebih mulia daripada orang lain, kita ada sifat ujub. Jadi hilangkan sifat ujub. Orang lainlah lebih mulia daripada kita, bukan kita. Kalau kita lebih mulia daripada orang lain, bahwa kita lebih punya ilmu, bahwa kita punya amal, bahwa kita punya pangkat, kita merasa lebih daripada orang lain, itulah sifat ujub. Ini kata Imam Yazid Al-Bustami, kalau umpamanya kita merasakan ada orang yang lebih jelek dari kita, maka kita terkena penyakit ujub. Bagaimana kita merasa kagum sementara semuanya itu diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabiullah Daud alaihissalam, ketika beliau disuruh oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau berdoa kepada Allah, Ilahi kaifali an ashkura ni'mataka wa ana la asna ila syukrika illa bi ni'matika. Wahai Tuhan, bagaimana aku bersyukur kepadamu sementara syukur pun pemberian darimu, aku tidak punya apa-apa. Kita bisa ibadah, jangan merasa bangga dengan ibadah, karena ibadah pun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi soleh, kita bisa melaksanakan amal ibadah, kita bisa melaksanakan tahajud, melaksanakan puasa, kita bisa membaca Al-Quran. Intinya beribadah, ritual maupun sosial, semuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apapun yang bisa kita lakukan kalau tidak ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa bersyukur pun itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita wajib bersyukur, bukan hanya bersyukur tentang nikmat secara materi, tapi nikmat secara iman pun itu pun adalah kita harus kita syukuri. Oleh karena itu ba'dul ulama mengatakan di antaranya orang yang akan dicabut iman itu tarku syukri ala nikmatil iman, tidak bersyukur tentang nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Oleh karena itu ketika kita diberikan nikmat bisa ibadah, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa diberi hidayah melaksanakan sholat. Alhamdulillah ya Allah, saya diberi hidayah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa diberi hidayah untuk bersedekah dan amal yang lain yang merupakan amal soleh. Kita harus bersyukur karena hidayah untuk bisa beramal soleh itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa kagum karena kita bisa melaksanakan ibadah, karena kita bisa melaksanakan amal itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilanglah rasa ujub. 3 perkara itu adalah sesuatu yang akan mencelakakan kita, yang harus kita jauhi. Yang pertama, kurang lebih hilangkan sifat bakhil. Yang kedua, hilangkan kita
mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, hilangkan sifat ujub dari diri kita sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.